Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sesi sebelumnya kita sudah mulai mengenal yang disebut sebagai transformasi Laplace ya, yang merupakan salah satu bentuk transformasi integral. Dan kita di sini sudah melihat beberapa contoh bentuk dari transformasi Laplace dari beberapa fungsi ya, mulai dari yang fungsi yang konstan, kemudian yang eksponensial, kemudian fungsi polinom ya. FT-nya sama dengan T kuadrat, T pangkat 3, dan seterusnya. Dan kita di sini ternyata punya bentuk solusi umumnya ya untuk T pangkat N ya, seperti ini. Kemudian kita sudah mengerjakan untuk FT sama dengan sin AT, trigonometri ya. Kita dapatkan bentuknya dengan sedikit trik untuk mendapatkan nilai dari transformasi Laplace-nya ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama, kita juga akan mendapatkan untuk kasus sebentar. Misalkan FT-nya itu yang cos AT ya. FT-nya itu sama dengan cos AT. Maka Laplasiannya itu dengan cara yang sama di atas untuk kasus sin. Jadi berarti di sini akan sama dengan integral 0 sampai tak hingga cos AT pangkat minus PT dt. Nah, ini akan didapatkan P per A kuadrat ditambah dengan P kuadrat ya. Dengan cara yang sama seperti ini. Nah, sebenarnya ada cara yang lain untuk mendapatkan em, transformasi Laplace dari sin dan cos ini dengan memanfaatkan definisi dari eksponensial kompleks ya, yang juga pernah kita gunakan di materi-materi sebelumnya ya. Kalau ini kan bentuk integralnya itu cukup cukup rumit ya kalau kita lihat. Nah, kalau kalian ingat di bilangan kompleks kita kan punya misalkan kita punya ft-nya itu sama dengan berpangkat IAT. Nah, ini kalau kita nyatakannya dalam fungsi kosinus, ini kan sama dengan cos AT ditambah I sin AT seperti ini. I sin AT seperti ini. Nah, sehingga eh, kalau kita lihat di sini ada suku cos dan sinnya ya. Sehingga dengan mencari transformasi Laplace dari eksponensial kompleks ini, kita akan bisa eh, mencari transformasi Laplace dari cos dan sin. Oh ya, sebelumnya saya mungkin akan tuliskan sedikit beberapa sifat dari transformasi Laplace ya, untuk apa, mengarahkan kita mencari transformasi Laplace di sini ya. Jadi kalau misalkan kita punya transformasi Laplace dari penyembelahan suatu fungsi, misalkan Laplace dari suatu fungsi ft ditambah atau dikurang gt ya, seperti kasus yang ini ya, maka itu akan sama dengan transformasi Laplace, berarti ini akan sama dengan integral 0 tak hingga dari f ditambah g ya kali e pangkat minus pt dt. Nah, ini akan sama dengan ini, sama kalau kita cari Laplace eh, keduanya ya. Jadi dia sifatnya bisa dipisahkan. Berarti ini akan sama dengan integral 0 tak hingga dari f e pangkat minus pt ditambah integral 0 tak hingga dari g e pangkat minus pt. Nah, ini tidak lain adalah transformasi Laplace dari f ditambah dengan transformasi Laplace dari t. Jadi transformasi Laplace dari berpangkat IAT itu sama dengan transformasi Laplace dari cos AT dan transformasi Laplace dari I sin AT ya. Nah, kemudian sifat yang lain juga, misalkan transformasi Laplace dari suatu apa, perkalian fungsi terhadap suatu konstan, misalkan C dikali FT. Nah, ini akan sama dengan C-nya bisa keluar ya. C dikali dengan transformasi Laplace dari FT. Nah, sehingga kalau kita transformasi Laplace-kan ini, L dari E pangkat IAT itu akan sama dengan transformasi Laplace dari
cos AT ditambah dengan I transformasi Laplace dari sin AT. Ya. Nah, jadi dari definisi ini kita bisa ketahui transformasi Laplace dari cos dan sin ya. Nah, kenapa ini lebih mudah? Karena kita sudah dapatkan tadi ya bentuk transformasi Laplace dari eksponensial. Nah, kalau kita lihat di sini, misalkan transformasi Laplace dari, kalau di sini kan kita punya tadi transformasi Laplace dari E berpangkat minus AT ya, di mana dia sama dengan 1/A tambah P. Jadi kalau kita tuliskan kembali, di sini kita diketahui transformasi Laplace dari, misalkan kita ubah A-nya menjadi alfa ya, supaya dia tidak sama dengan ini. Jadi E berpangkat minus alfa T itu sama dengan 1/alfa ditambah P ya, sesuai dengan yang sudah kita dapatkan di atas tadi. Nah, untuk kasus ini berarti alfanya itu sama dengan minus IA ya. Berarti untuk kasus ini alfanya itu sama dengan minus IA. Nah, berarti Laplace dari E berpangkat IAT seperti ini itu sama dengan 1/, berarti alfanya diganti dengan IA ya. Berarti P dikurang dengan IA. Nah, ini kalau kita mau rasionalkan penyebutnya, berarti tinggal dikalikan dengan lawannya saja ya. Berarti ini dikali dengan P ditambah IA, ini dikali P ditambah IA. Nah, ini kalau kita kalikan, ini akan sama dengan berarti P ditambah IA dibagi dengan ini menjadi P kuadrat ditambah dengan A kuadrat ya. Nah, ini kalau kita pisahkan antara bagian real dan imajinernya, maka ini akan sama dengan P per P kuadrat ditambah A kuadrat ditambah I ya, A per P kuadrat ditambah A kuadrat. Transformasi Laplace dari E berpangkat minus IAT. Nah, sekarang perhatikan bahwa cos AT itu merupakan bagian real dari E berpangkat IAT ya. Kemudian sin AT itu merupakan bagian imajiner dari E berpangkat minus AT. Nah, sekarang kita lihat di sini. Berarti L cos AT itu tidak lain adalah transformasi Laplace dari bagian realnya ya. Transformasi Laplace dari bagian realnya IAT. Nah, di mana kita sudah ketahui di sini, kalau kita perhatikan yang ini, nah, suku yang pertama itu merupakan transformasi Laplace untuk bagian realnya, dan ini transformasi Laplace untuk bagian imajinernya. Ya. Berarti ini sama dengan P kuadrat dibagi dengan A kuadrat. Sorry. Oke. Berarti ini sama dengan yang ini ya. P kuadrat per P kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, sedangkan untuk sinnya itu sama dengan transformasi Laplace dari bagian imajinernya ya. Dari E berpangkat IAT. Nah, berarti sama dengan yang ini. Jadi dengan metode yang lain, kita bisa mendapatkan transformasi Laplace dari cos dan sin ya. Seperti itu. Ya, juga dengan cara yang di atas itu agak sedikit lebih rumit karena kita menggunakan integral parsial. Dengan cara yang ini, kita bisa memanfaatkan transformasi Laplace dari besaran yang sudah kita turunkan sebelumnya. Ya. Karena kita sudah tahu transformasi Laplace dari eksponensial, kemudian eksponensial kompleks bisa dinyatakan dalam cos dan sin, sehingga kita bisa memanfaatkan transformasi Laplace dari eksponensial tersebut. Nah, dan kemudian yang harus diketahui juga bahwa
transformasi Laplace ini tidak hanya untuk fungsi yang bersifat kontinu ya. Kontinu di sini maksudnya fungsi ini dia selalu mempunyai nilai di setiap selangnya ya. Misalkan fungsi sin ini dia merupakan fungsi kontinu ya. Jadi yang saya tuliskan dulu di sini. Jadi transformasi Laplace juga berlaku untuk fungsi yang tidak kontinu. Tidak kontinu. Misalnya apa? Misalnya fungsi tangga ya, kalau kalian ingat di matematika dasar. Nah, maksudnya kontinu itu dia di dalam selang fungsinya itu dia selalu punya nilai. Misalkan kalau kita lihat sin AT di sini, kalau kita gambarkan koordinatnya ya, misalkan kita punya koordinat. Fungsi sin AT itu kan seperti ini ya. Misalkan ini 0, seperti ini. Dalam selang misalkan 0 sampai 2 pi, ini fungsi sin AT. Dia akan selalu punya nilai ya. Jadi misalkan ini T, ini fungsinya ya. Jadi untuk T berapapun dia akan selalu punya nilai ya. Misalkan T-nya pi di sini dia akan punya nilai sama dengan 0, di sini dia akan punya nilai. Nah, transformasi Laplace itu juga tidak hanya berlaku untuk fungsi yang kontinu, tapi untuk yang fungsi tidak kontinu juga. Misalkan fungsi tangga ya. Misalkan kita punya fungsi ft, dia sama dengan 0 untuk misalkan T-nya kurang dari K misalkan. Dan dia akan bernilai 1 untuk T-nya lebih besar daripada K. Kalau kita gambarkan di dalam apa? Berarti kalau di sini adalah K, ya di sini. Kalau T-nya lebih besar daripada K, berarti dia akan punya nilai sama dengan 1 ya. 1. Seperti ini. Yang di sini dia akan sama dengan 0. Artinya dia tidak semuanya memiliki nilai ya. Atau sebentar, ini jangan begini. Bukan ini. Sebentar, ini bukan sama dengan ya. Ini ya. Nah, jadi di T sama dengan 0 dia tidak punya nilai ya. Artinya dia discontinue. Nah, untuk kasus seperti ini juga bisa dicari transformasi Laplace-nya ya. Jadi kalau misalkan kita mau mencari transformasi Laplace dari ini, berarti ini transformasi dari ft. Berarti ini sama dengan integral 0 sampai tak hingga dari ft e dikali pangkat minus pt dt ya. Nah, tinggal kita pisahkan saja rentangnya. Karena dia di sini, kalau dia di bawah K, dia bernilai 0. Di atas K, dia bernilai 1. Tinggal kita pisahkan rentang integralnya. Berarti di sini batas integral untuk 0 sampai K. Itu FT-nya sama dengan 0 ya. Berarti 0 dikali dengan E pangkat minus PT dt. Kemudian ditambah dengan yang ini berarti dari K sampai tak hingga. Untuk FT-nya adalah 1 ya. 1 dikali E pangkat minus PT dt seperti ini. Nah, ini kan sama dengan 0 ya. Artinya ini akan sama dengan, sebentar. Oh ya, betul. Ini akan sama dengan 0 ya. Berarti tinggal menyisakan suku yang kedua. Berarti ini akan sama dengan integral ini berarti minus seperti E pangkat minus PT batas dari K sampai tak hingga. Berarti akan sama dengan E berpangkat minus PK per P. Nah, seperti ini. Jadi transformasi Laplace itu tidak hanya berlaku untuk fungsi yang kontinu saja, juga berlaku untuk fungsi yang tidak kontinu. Ya. Nah, jadi kira-kira itu mungkin beberapa transformasi Laplace dari beberapa fungsi ya. Dan sebenarnya fungsi-fungsi ini itu sudah dikerjakan orang ya. Jadi kalau kalian buka di buku BOAS, sebentar, saya buka dulu bukunya ya. Saya akan buka dulu bukunya. Sebentar. Di buku BOAS itu kita sudah punya tabel dari transformasi Laplace.
Bentar. Ada, harusnya ada ya. Sebentar. Apakah ada tabelnya? Sebentar. Oh iya, ini ada. Sebentar, saya coba share PDF-nya. Nah, ini kalau kalian lihat ya, di sini sudah ada beberapa identitas dari transformasi Laplace di beberapa fungsi ya. Misalkan yang tadi ini sudah kita kerjakan ya. Kita tadi sudah kerjakan L1, kemudian L2, L3, L4, L5 sudah ya. Sin, cos, TK. Nah, kita lihat di sini beberapa fungsi-fungsi yang lain. Itu kita bisa dapatkan bentuk transformasi Laplace-nya ya. Misalkan untuk T berpangkat K dikali dengan E berpangkat AT ya. Nah, transformasi Laplace-nya seperti ini ya. K faktorial per P tambah A K tambah 1. Dan juga fungsi-fungsi yang lain ya. Nah, jadi ketika nanti kita misalkan punya suatu problem, kita tidak mesti harus mencari semua transformasi Laplace-nya ya. Kita mungkin bisa memanfaatkan beberapa transformasi Laplace di sini yang sudah pernah dicari oleh orang ya. Nah, tapi akan alangkah lebih baiknya kalau misalkan kalian membuktikan semuanya ya. Kita kan tadi sudah membuktikan sampai yang L5 ya. Nah, transformasi Laplace yang lain ini bisa kalian buktikan sendiri. Oke, mungkin sebentar saya berikan tugas ya, membuktikan beberapa transformasi Laplace yang ada di sini. Ya, ya, saya kira ini tidak terlalu sulit ya. Oke, nanti sebentar saya akan berikan tugas untuk menyelesaikan transformasi Laplace beberapa identitas di sini sebagai tugas, sebagai latihan ya. Nah, jadi sekarang kita sudah mengetahui bagaimana bentuk transformasi Laplace dari eh, suatu fungsi ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita gunakan transformasi ini untuk menyelesaikan persamaan diferensial ya. Bagaimana menyelesaikan jangan menyelesaikan ya, bagaimana mendapatkan solusi PDB dengan transformasi Laplace ya. Nah, jadi idenya itu kita punya persamaan diferensial ya. Nah, jadi bagaimana idenya? Jadi misalkan kita punya persamaan diferensial ya, persamaan diferensial biasa ya. Nah, persamaan diferensial ini itu bisa kita bentuk dia menjadi persamaan aljabar dengan menggunakan transformasi Laplace. Jadi setiap suku-suku yang ada di persamaan diferensial itu kita lakukan transformasi Laplace ya. Sehingga ini kita lakukan transformasi Laplace sehingga dia akan menjadi suatu bentuk persamaan aljabar. Nah, dengan persamaan aljabar ini itu akan lebih mudah kita untuk mencari solusinya ya, dibandingkan kita harus mencari solusi dari PDB-nya langsung. Solusinya akan lebih mudah. Nah, dari persamaan aljabar kita bisa mencari solusi dari persamaan aljabar tersebut ya. Nah, setelah kita dapatkan solusinya, kita lakukan yang disebut sebagai inverse transformasi Laplace. Kita kembalikan dia jadi kan awalnya fungsi di PDB itu menjadi fungsi yang lain dengan transformasi Laplace. Kita dapatkan persamaan aljabar, kemudian persamaan aljabarnya kita dapatkan solusinya, tapi dalam bentuk fungsi yang lain.
Nah, kita kembalikanlah dia ke dalam fungsi awalnya ya, dengan menggunakan inverse transformasi Laplace. Kita lakukan inverse transformasi Laplace. Jadi kita akan mencari L-1 inverse dari FP-nya ya. Jadi kalau yang kita lakukan tadi itu kita mencari L dari suatu fungsi ya, itu menghasilkan FP. Nah, yang kita lakukan setelah kita dapatkan solusi persamaan aljabar di sini, kita lakukan inverse transformasi Laplace. Nah, ini akan menghasilkan fungsi T-nya. Di mana fungsi T-nya ini nanti adalah solusi dari persamaan diferensial. Nah, jadi jalan ceritanya seperti itu ya. Idenya seperti itu. Jadi kita punya persamaan diferensial biasa, kemudian kita lakukan transformasi Laplace terhadap PDB tersebut. Nah, kita akan dapatkanlah persamaan aljabar. Kemudian persamaan aljabar itu kita cari solusinya. Setelah dapat solusi persamaan aljabarnya, kita lakukan inverse transformasi Laplace untuk mendapatkan solusi PDB. Ya. Nah, sehingga setelah ini, setelah kita mempelajari tentang transformasi Laplace, selanjutnya kita akan membahas tentang inverse dari transformasi Laplace. Ya. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum kita mencari solusinya, kita lakukan dulu inverse transformasi Laplace. Dan di sini juga ada beberapa sedikit tidak ada beberapa, misalkan kita punya hasil bentuk FP-nya nanti agak sedikit rumit, sehingga akan ada sedikit trik yang kita lakukan untuk memudahkan kita mencari inverse dari transformasi Laplace. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi saya kira pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Kita sudah mengenal transformasi Laplace dan mencari beberapa transformasi Laplace dari beberapa fungsi ya. Nanti akan diberikan tugas transformasi Laplace dari fungsi-fungsi yang lain ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya.